Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penggunaan berbagai metode belajar. Perkenalkan, nama saya Destia Gita Triandari dengan last name 034. Saya Dea Amelia Purwati dengan last name 68. Saya Anggun Citra Dewi dengan last name 069. Saya Putri Widarbato Marifa dengan last name 077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Metode sendiri adalah seperangkat langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Jadi, metode pembelajaran adalah suatu proses atau cara-cara yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada peserta didiknya. Ada beberapa metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode latihan keterampilan. Yang pertama adalah metode ceramah. Jadi metode ceramah merupakan salah satu metode pengajaran tradisional yang paling lama digunakan dalam proses belajar mengajar dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi karena sifatnya yang sangat praktis dan efektif. Metode ini paling banyak digunakan dalam penyampaian materi ilmiah dan banyak sekali perbedaan pandangan mengenai metode pengajaran ini. Ada yang menganggapnya sebagai metode yang terbaik, namun sebaliknya juga ada yang menganggapnya sebagai metode yang paling lemah. Metode ceramah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan metode ceramah yang pertama, mudah dikarenakan tidak memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, mudah persiapan dan pelaksanaannya. Yang ketiga, mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Adapun kelemahan metode ceramah ini adalah yang pertama, membosankan dan untuk penggunaan yang relatif lama. Yang kedua, sulit untuk menyimpulkan bahwa siswa itu paham dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya interaktif dan kurang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan usaha yang dapat dimaksimalkan oleh guru untuk melibatkan siswa secara aktif pada proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dan guru memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bertanya. Dengan menggunakan metode ini, siswa akan semakin terlatih untuk berpikir secara kritis. Agar proses pembelajaran dengan metode ini bisa berjalan secara optimal, Bapak atau Ibu harus membuat pertanyaan berbasis HOTS, High Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Metode tanya jawab ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kelemahan dari metode tanya jawab ini adalah yang pertama, siswa merasa takut dan tegang bila guru kurang dapat menghadirkan suasana akrab. Yang kedua, banyak waktu yang terbuang terutama bila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, tidak mungkin memberi pertanyaan pada setiap siswa untuk kelas yang besar. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. Bedanya dengan metode ceramah, metode ini pusat pembelajarannya berfokus pada peserta didik, bukan pada guru. Maka, peserta didik diharapkan selalu aktif saat pembelajaran berlangsung. Agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif, guru bisa memberikan sejumlah aturan terkait pelaksanaan diskusi.
Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam metode diskusi ini. Contoh kelebihannya yaitu suasana kelas menjadi lebih kompetitif dan menyenangkan, peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran, peserta didik terlatih untuk berpikir kritis, sistematis, dan mencari solusi, dan juga peserta didik terlatih untuk musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan kekurangannya ini yaitu diskusi akan rentan didominasi oleh peserta didik yang menonjol di bidangnya, dan hasil yang diperoleh dari diskusi tidak bisa disamaratakan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar di mana anak diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Metode ini yang tepat menyebabkan anak berkonsentrasi dengan nyaman dalam proses belajar mengajar. Tetapi di dalam proses belajar mengajar, guru ditetapkan dapat menyampaikan terlebih dahulu metode pembelajaran untuk memperoleh suatu ketangkasan keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari anak. Kelebihan metode ini adalah dapat memperoleh kecakapan mental dan kecakapan motoris. Kelemahannya dari metode ini adalah menghambat bakat dan inisiatif siswa karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertiannya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.